Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam majelis pembacaan kitab Sifat Zaujah Salihah yang disusun atau yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullahu taala. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini, setelah kemarin kita telah jelaskan salah satu dari karakter istri solehah, itu hendaknya dia waspada terhadap tipu daya syaitan yang senantiasa berusaha untuk memecah belah rumah tangganya. Maka insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan masuk ke dalam karakter lainnya yang hendaknya dimiliki oleh setiap istri yang solehah. Qala hafizahullahu ta'ala, disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Wa min sifati zawja as-salihah idkhalus surur ala zawjiha idza nadhara ilaiha. Di antara sifat seorang istri yang salehah adalah hendaknya dia menyenangkan suaminya, ya, ketika suaminya itu melihat kepada dirinya. Fi hayatiha wa fi manzariha wa fi syakliha wa fi libasiha. Itu ketika dia melihat rupa, penampilan dan pakaian istrinya. Jadi hendaknya seorang wanita salehah itu berhias, ya, berhias yang membuat suaminya senang. Tidak kemudian membiarkan dirinya begitu saja, ya, sehingga membuat suaminya tidak menyukai penampilan istrinya. Qala wa antakuna muawwidatan li nafsiha ala ta'atihi wal istijabati li awamirihi, ya, biduni istinkaf awil istikbar aw ta'al, ya. Kemudian kata beliau, demikian juga hendaknya seorang istri yang salehah itu membiasakan diri, ya, untuk selalu taat kepada suaminya, merespon perintah-perintah suaminya tanpa gengsi, tanpa kesombongan atau tinggi hati. Jadi hendaknya dia jangan gengsi, ya, ketika suaminya menginginkan sesuatu, ya, maka hendaknya dia penuhi. Jangan kemudian gengsi untuk memenuhinya atau enggan, ya, atau bahkan sombong dia kepada suaminya, tidak mau menunaikan apa yang menjadi keinginan suaminya. Ya, satu hal yang perlu kita sampaikan kepada para ummahat, ya, para istri yang salehah di rumah, bahwa ingatlah bahwa ketika Anda melayani suami Anda, ini bukan hanya untuk mendapatkan ridho dari sang suami, tapi lebih daripada itu, kita sedang mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang dia niatkan, ya, apa yang dia lakukan itu semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya segala sesuatunya akan lebih mudah dia lakukan. Meskipun mungkin respon dari suaminya tidak seperti yang dia harapkan, dia sudah melayani suaminya dengan baik, namun dia tidak mendapatkan ucapan terima kasih mungkin dari suaminya, atau suaminya menanggapinya dengan dingin dan yang semisalnya. Tapi kalau dia meniatkan itu semua karena taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada Rasulnya, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyelisih janjinya. Pastilah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan atas pengabdian seorang istri kepada suaminya. Ya, ini yang mungkin jarang kita tekankan, ya, kepada para istri, sehingga dia ketika mendapatkan respon yang tidak seperti yang dia harapkan dari suaminya, dia merasa kecewa. Akhirnya dia tinggalkan kewajibannya. Jangan, yang Anda cari itu, ya, bukan ridho suami saja, tapi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya lah yang telah memerintahkan para istri, ya, untuk mengabdi kepada para suami, melayani dan memberikan, ya, perhatian kepada suami-suami mereka. Nah, kalau antunna semua menjadikan ini di dalam hati, ya, bahwa saya melayani suami ini karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulnya, maka niscaya akan dengan lebih mudah.
akan dengan lebih mudah kita melaksanakannya dengan ridho, dengan keikhlasan, tanpa menggerutu, tanpa komplain, tanpa berkeluh kesah. Karena yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau kita semata-mata mencari ridho suami, ya mungkin akan banyak kecewa, Kenapa? Karena mungkin responnya tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita inginkan. Jadi kalau dia berharap semata-mata ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka pengabdiannya itu akan dia lakukan dengan demikian mudah. Ya, kemudian kata beliau, waliyata'ammal fi dzalika hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi Sunan An-Nasa'i. Marilah kita memperhatikan ya dalam permasalahan ini sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam sunannya min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa'i khair. Dikatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya, wanita manakah yang terbaik? Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, qala allati tasurruhu idza nadhar, yaitu yang membuat bahagia suaminya apabila dia memandangnya. Wa tuti'uhu idza amar, yang dia mentaati suaminya ya ketika suaminya memerintahkan sesuatu. Jadi apa wanita yang terbaik itu, kata Nabi SAW, kalau suaminya memandang dirinya, senang dia. Ya, senang dia melihat istrinya. Wa tuti'uhu idza amar, demikian juga sang istri pun taat kepada suaminya kalau suaminya memerintahkan sesuatu. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Demikian juga sang istri tidak menyelisih suaminya dalam diri dan hartanya, ya, dengan apa-apa yang dibenci oleh suami. Artinya dia tidak melakukan ya penyelisihan terhadap apa yang diperintahkan oleh suami atau melakukan sesuatu yang dibenci oleh suaminya. Ini adalah wanita, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Kita ulangi sekali lagi. Ya, kata beliau, allati tasurruhu idza nadhar wa tuti'uhu idza amar wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Wanita yang terbaik, kata beliau, adalah yang menyenangkan suaminya ketika dipandang, taat kepada suaminya ketika diperintahkan, dan tidak menyelisih suaminya dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci oleh suaminya tersebut. Ini adalah karakter wanita terbaik menurut Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya saya katakan tadi, jadikanlah Allah dan Rasulnya ini, kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Ya, bukan hanya semata-mata ingin mencari ridho suami, tidak. Tapi apa yang kita cari adalah ridho Allah Ta'ala. Kalau toh nanti respon dari suami kita, ya dari suaminya ibu-ibu ya, kalau misalnya respon dari para suami itu kurang baik atau tidak sesuai dengan harapan, kita yakin bahwa nanti Allah akan balas kebaikan kita. Kalau kita memang berniat untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Ya, jangan terlalu banyak berharap kepada manusia. Barakallahu fiik. Ya, jangan terlalu banyak berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia akan kecewa. Tapi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyelisih janjinya. Ini prinsip hidup kita. Ya, karena pengharapan kepada manusia ini buat sakit ya. Kalau kita berharap kepada manusia, mengharap, ternyata nggak dapat. Sakitnya luar biasa. Ya, sakitnya luar biasa. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janjinya. Ya, kalau kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu, kami berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan ridho kepada kita. Ya, Allah akan berikan balasan kepada kita. Akhirnya pasti adalah sebuah kebaikan. Yakinlah dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fa hadhihi sifatuha min haitsul manzar ya wa al-hay'ah wa syakl. Maka ini merupakan sifat atau karakteristik seorang wanita dari sisi penampilan, ya, dari sisi penampilan dan rupanya. Ta'tani inayatan fa'iqatan bihayatiha wa manzariha amamahu wa kullama hadar. Maka dia sangat memperhatikan, ya, memperhatikan penampilannya di hadapan suami dengan perhatian yang optimal. Dengan perhatian yang optimal.
Ya, artinya dia berhias di hadapan suaminya. Ya, dia mau menggunakan pakaian yang bagus ya. Kalau suami juga pengen istrinya berpakaian yang baik ya dia juga harus fasilitasi dong ya. Jangan kemudian berharap istrinya tampil dengan pakaian yang bagus, dia sendiri nggak pernah membelikan. Nah, kalau Anda ingin istri Anda tampil dengan pakaian yang baik, ya dimodali lah. Ya, sisihkan uang untuk beli pakaian yang bagus. Demikian juga kalau dibutuhkan make up, walaupun tidak semua pria suka make up ya, terus terang ya. Nggak semua pria suka make up. Kadang ada yang suka natural. Ya, ada yang suka natural apa adanya. Karena make up itu bagi sebagian orang seperti topeng. Apalagi topengnya kayak pemain opera Cina itu tebal sekali ya. Nggak cantik lagi malahan. Nggak cantik lagi. Ya, nggak semua orang. Tapi yang penting bagi dia adalah meraih ridho suaminya. Apa yang diinginkan oleh suaminya. Kalau suaminya suka natural saja, alhamdulillah. Tak perlu keluar ongkos untuk beli apa, beli alat-alat kosmetik yang lumayan mahal ya. Ya biar glowing katanya, biar apa wajahnya bercahaya. Kalau suaminya suka natural, alhamdulillah. Yang penting bagi dia, dia berpenampilan yang diridhoi oleh suaminya. Karena suami nggak suka berlebihan ya. Dia sukanya ya sudah sederhana. Kamu ibu rumah tangga, saya suka kamu misalnya pakai daster saja ya sudah, pakai daster. Yang penting apa? Yang penting dia meraih ridho suaminya. Ya kalau suaminya suka dia berhias, jangan pakai daster misalnya di rumah, pakai pakaian yang agak bagusan ya, dia pakai. Yang penting apa? Sesuai dengan selera suaminya. Baik. Hendaknya dia ta'tani inayatan fa'iqah bihayatiha wa manzariha amamahu wa kullama hadar. Maka hendaknya dia memperhatikan penampilan ya, memperhatikan penampilan di hadapan suaminya, dan ketika suaminya hadir, ketika suaminya ada di rumah, hendaknya dia perhatikan hal tersebut. Wa aidan awamiruhu wa raghbatuhu wa hajatuhu takunu mahallal ihtimam wal inayah. Demikian juga perintah suami, ya keinginan dan hajat suami itu hendaknya menjadi prioritas. Menjadi prioritas yang harus dia penuhi. Yang menjadi prioritas yang dia jadikan prioritas untuk dia penuhi. Jangan kemudian ogah-ogahan. Ketika suami membutuhkan sesuatu, jangan ogah-ogahan. Ya. Kalau kita melihat ya keadaan ibu-ibu kita atau nenek-nenek kita terdahulu luar biasa mereka pengabdiannya kepada suami mereka. Ya, misalnya tahu ya misalnya jadwal suami pulang, misalnya pulang dari kerja itu jam berapa, atau pulang untuk makan siang. Kalau zaman dulu kan orang makan siang di rumah ya, karena kerjanya biasanya nggak terlalu jauh. Ya misalnya ini jadwal suami makan siang, ya jadwal suami sudah siap rumahnya, kemudian sayur diangetin, kemudian dibikinkan teh, ya bahkan sebagian orang ketika suaminya pulang ke rumah itu dibukain sepatunya, masya Allah orang zaman dulu luar biasa. Makanya jarang ada konflik rumah tangga ya, karena masing-masing tuh tahu hak dan kewajiban. Suami memenuhi kewajibannya sebagai pencari nafkah, istri pun begitu melayani suaminya di rumah. Luar biasa. Kalau zaman sekarang gengsi perempuan-perempuan ya. Ada nggak misalnya sekarang ibu-ibu yang suaminya pulang kemudian bukain sepatu suaminya? Mungkin nggak ada ya. Mungkin nggak ada. Walaupun nggak harus seperti itu, tapi paling tidak berikan perhatian ketika suami pulang dari kantor, ya buat dia gembira. Kalau dia disambut dengan baik, ya kemudian istrinya sudah menyiapkan entah itu makanan, entah itu sekedar secangkir teh hangat yang untuk menyambut suami, itu luar biasa. Capeknya suami itu hilang. Capeknya suami itu hilang. Ya, saya sebagai laki-laki ya, sebagai seorang suami juga seperti itu. Kalau pulang ke rumah mendapati demikian rapi, kemudian istri pun menyambut dengan gembira, capek itu hilang. Apalagi tambah anak-anak, nanti anak-anak menyambut bapaknya pulang, luar biasa. Ya, capek kita hilang dari beraktivitas di luar rumah. Oleh karena itu kata beliau, karakteristik istri yang salehah, ya perintah suaminya, apa yang menjadi keinginan suaminya dan hajatnya, ini fi mahal takunu mahal al-ihtimam wal inayah, menjadi hal yang hendaknya diprioritaskan oleh seorang istri. Ya, menjadi prioritas seorang istri. Kemudian kata beliau, wa minal umur al-mu'sifah anna katsiran minan nisa la ta'rifu az-zinata wa tajammul illa idza aradat an takhruja minal bait wa tughadiruhu lil huduril al-munasabah ya munasabatin ma au ijtima'in ma au nahwi dzalik. Termasuk perkara yang sangat disayangkan kata beliau. Banyak di antara wanita dia tidak pernah berhias, tidak pernah berdandan,
kecuali apabila ingin keluar dari rumahnya. Dia pergi menghadiri ya sebuah acara atau perkumpulan atau yang semisalnya. Jadi dia baru berhias kalau ingin keluar rumah. Kebalik. Ya, padahal di luar rumah nggak boleh tabaruj ya, tapi di rumah silakan saja berdandan. Nah, ini kebalik. Sebagian wanita ketika berada di dalam rumah, dia nggak pernah menghiasi dirinya. Ya, dia tidak pernah berdandan, tidak pernah berusaha bagaimana untuk tampil sebaik mungkin di hadapan seorang suami. Tapi ketika keluar rumah, luar biasa. Ya, tampilannya luar biasa, seperti seorang aktris, ya, seorang artis. Ya, pakaiannya luar biasa dan dananya juga luar biasa, ya. Maka ini suatu perkara yang terbalik. Harusnya ketika dia di rumah, dia berhias untuk suaminya. Kemudian kata beliau, wa amma fi ma yata'allaqu bihaqqi zauj idza dakhala fatalqahu bi thiyabin rathah wa bi raihatin ghairi thayyibah wa bi sya'rin sya'ath. Sebaliknya kata beliau, ketika berkaitan dengan hak suaminya, ya, ketika suaminya masuk ke dalam rumah, maka dia pun menjumpai suaminya dengan pakaian yang usang. Padahal pakaian bagus ada dibeli oleh suaminya, tapi dia menemui suaminya dengan pakaian yang usang. Wa bi raihatin ghairi thayyibah. Demikian juga dia menjumpai suaminya dengan bau yang tidak sedap. Ya, misalnya udah tahu suaminya pulang, pekerjaan udah lama beresnya nih, tapi dia nggak segera mandi, nggak segera mengganti pakaiannya, ya tetap saja menggunakan pakaian yang bekas dia masak, ya. Kalau nggak sempat memang itu kita maklumi lah, tapi terkadang memang seperti itu, dia nggak mau ganti baju, nggak mau mandi terlebih dahulu, padahal tahu suaminya akan segera pulang. Maka ini suatu perkara yang sungguh disayangkan. Ya. Demikian juga wabi sya'rin sya'ath, demikian juga dia temui suaminya dengan rambut yang kusut. Wabi sifatin tasudduhu anha wa taqta'u min raghbatihi fiha. Sifat ini yang akan menyebabkan ya terputusnya hubungan suami dan menghilangkan hasrat suami dari sang istri. Enggak mau dia dengan istrinya. Hilang hasratnya kepada sang istri, ya. Thumma yufaji'u annaha fi kulli marratin turidu an takhruja minal bait takhruj bi zinatin la yahdha wala bi ushriha. Namun sebaliknya, kalau dia keluar, ya, dia keluar rumah dengan perhiasan dengan berhias, dengan berdandan, yang ini tidak dinikmati oleh suaminya, yang menikmati orang lain. Ya, suaminya tidak menikmati. Ya, bahkan 1/10-nya tidak dinikmati oleh suami. Mungkin suami hanya menikmati ketika berangkat dari rumah sampai ke tempat kondangan. Habis itu orang lain yang menikmati. Habis itu orang lain yang menikmati. Hanya 1/10-nya saja yang dinikmati oleh sang suami. Fa ayyu raghbatin ya tamla'u qalba hadha zauj tijaha man hadhihi sifatuha. Maka bagaimana mungkin muncul hasrat dan kecintaan dari seorang suami kepada wanita yang seperti ini sifatnya? Ya, yang kalau kepada suami dia tidak pernah berusaha untuk memperbaiki penampilannya, tapi ketika berjumpa dengan orang lain luar biasa upayanya untuk menampilkan penampilan yang terbaik. Maka bagaimana mungkin seorang suami bisa muncul kecintaannya kepada wanita seperti ini? Ya, wa ayyu hubbin yaktanif jawaniha idza kana hadza sya'nuha. Maka bagaimana mungkin cintanya itu bisa bertahan kalau keadaan seorang wanita seperti itu. Ya, bagaimana mungkin cintanya bisa bertahan? Ya, bisa selalu ada di hatinya apabila keadaan sang wanita selalu seperti itu. Qala wa hadha min dalail humkil mar'ah wa qillati aqliha fi tahqiqi kamalil hayati zaujiyah. Maka ini merupakan kekurangan dari seorang wanita dalam merealisasikan kesempurnaan ya hidup berumah tangganya. Jadi ini kekurangan yang harus kita perbaiki. Harusnya Anda sebagai seorang istri yang menjadikan hajatnya suami, menjadikan hasratnya suami ini menjadi prioritas. Bagaimana agar suami itu tetap cinta kepada kita tampil dengan penampilan yang terbaik. Ya. Kemudian wa tahqiqi ya sumuwiha wa rifatiha, dan ini juga menunjukkan kekurangan diri seorang wanita dalam mengangkat derajatnya. Dari sisi mana? Kenapa kita katakan bahwa ini merupakan kekurangan dari sisi wanita dalam mengangkat derajatnya? Ya harusnya dia berhias di rumah,
tapi dia malah berhias untuk orang di luar rumahnya. Yang menikmati siapa? Orang di luar rumah. Ya, apalagi kalau di negeri kita ya luar biasa, wanita kalau pergi kondangan ya pengennya tuh dilihat oleh orang-orang banyak ya, nggak malu tampil di hadapan orang banyak dengan pakaian yang ketat, dengan pakaian warna yang mencolok ya, dandanan yang luar biasa, tambah lagi dengan parfum-parfumnya ya. Maka ya kita kadang-kadang suatu hal yang cukup menyedihkan terjadi di tengah-tengah kita ya, dalam acara-acara walimah banyak sekali penyimpangan-penyimpangan syariat di sana ya. Tapi terkadang kalau misalnya kita nggak datang, ini tetangga kita, ini karib kerabat kita, tapi ternyata banyak sekali kemungkaran di sana. Mulai dari ikhtilat, campur baur laki-laki perempuan, kemudian acara-acara belum lagi musik-musiknya, belum lagi orang yang hadir ya, orang yang hadir di pernikahan itu juga mengumbar aurat. Kadang-kadang pakai pakaian yang luar biasa, pakai pakaian yang ketat, berdandan. Apa maksud mereka? Apa maksud mereka dengan datang ke pesta-pesta seperti itu? Kalau bukan untuk menggoda, ya agar orang tertarik. Ya ini menyebabkan problematika rumah tangga juga ya, pernikahan rumah tangga ketika seorang wanita, seorang istri keluar dari rumahnya kemudian berhias, dia akan menimbulkan Menimbulkan ketertarikan dari laki-laki lain. Kadang-kadang orang nggak peduli, ini orang udah punya suami, tapi karena dia cantik kemudian dia pun berhasrat kepada wanita tadi, dia lakukan segala macam cara untuk meraih wanita tadi. Salah siapa? Ya wanita tadi. Dia menampilkan kecantikannya di hadapan orang yang memang tidak berhak untuk menikmati kecantikan tersebut. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ya, seorang wanita hendaknya cerdas. Dia sudah membangun rumah tangga dengan suaminya. Dia jaga. Ya, jangan sampai justru dia menimbulkan fitnah, menarik orang lain untuk merusak rumah tangganya. Karena ya penampilan dia di luar rumah. Baik. Kemudian kata beliau, idafatan ila ma takunu alaihi katsirun minan nisa' min adami tawa'iyah wal istijabah wa kasrati tabarrum wa tasakhuti wa tashakki ya bima tuwajihu bihi az-zawj wa bima tuwajihu bihi ghairahu wa tajlibu li baitiha hayatan ta'isah wa hayatan nakidah wa hayatan mutafakkikah wa takunu fil janiyah ala nafsiha. Kemudian sebagai tambahan ya, selain masalah berhias ini juga seorang wanita ya terkadang banyak didapati dari kalangan wanita ada mutawa'iyatihi wal istijabah. Ya, ketiadaan sikap rela ketika melaksanakan perintah dari suami. Ya, ogah-ogahan ya, bahasa gampangnya dia ogah-ogahan untuk melakukan perintah suami. Wal istijabah, tidak ada kepatuhan pada dirinya. Wa kasrati tabarrum wa tasakhut wa tasyakki. Ya, dia merasa ogah-ogahan melakukannya, bahkan dia marah ketika diperintah, bahkan senantiasa komplain. Ya, melakukan komplain baik itu kepada suaminya langsung atau kepada yang selainnya. Dia ngadu kepada orang lain. Oh, suami saya selalu dibebani oleh suami saya dengan ini dan itu, ya. Suka berkeluh kesah. Kalau zaman dulu paling dia ngeluh ke saudaranya. Kalau sekarang ngeluh di medsos. Nah, ini bahaya sekali, ya. Ini bahaya sekali, ya. Suka mengeluh. Kadang-kadang kalau dia diberi beban sedikit, sudah mengeluh. Maka ini diingatkan oleh beliau, ya. Tajlibu li baitiha hayatan ta'isah. Maka sesungguhnya dia membuat rumah tangganya itu menjadi rumah tangga yang susah, yang penuh kesengsaraan. Hayatan nakidah wa hayatan mutakaffifah atau mutafakkikah. Ya, dialah yang menyebabkan rumah tangganya penuh kesengsaraan, ya. Wa takunu hiyal janiyah ala nafsiha. Dia sendirilah yang kemudian menyengsarakan dirinya. Ya, hendaknya dia banyak-banyak bersabar, ya. Lihat kebaikan yang dia dapatkan. Lihat kebaikan yang telah dia dapatkan dalam rumah tangganya, maka sedikit kesulitan atau sedikit beban yang dia hadapi akan hilang. Ya, dia akan menjadi orang yang bersyukur, bukan orang yang berkeluh kesah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mewasiatkan, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah orang yang keadaannya ya di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdara alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Jangan kalian melihat orang yang keadaannya di atas kalian, karena ini akan memudahkan kalian untuk tidak meremehkan,
menggampangkan ya nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Ya, lihat keadaan-keadaan orang lain ya. Anda alhamdulillah punya seorang suami yang bertanggung jawab, dia memenuhi kebutuhan Anda. Anda pun tinggal di sebuah rumah, alhamdulillah dia penuhi kebutuhan anak dan istrinya. Ya. Cuma Anda kemudian punya tugas ngatur rumah, tugas membahagiakan suami, ya sudah laksanakan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan. Di sana banyak di antara para wanita yang mereka harus bersusah-susah ya. Apalagi para wanita yang kehilangan suami, yang suaminya meninggal. Luar biasa perjuangan mereka. Anda punya suami yang bertanggung jawab lagi. Sudah alhamdulillah. Ya, jangan kemudian banyak berkeluh kesah. Lihat orang-orang yang keadaannya lebih susah. Orang-orang yang mendambakan sosok suami seperti suami Anda banyak. Ya. Coba kadang-kadang kita itu selalu melihat ke atas ya. Kata orang itu rumput tetangga itu lebih hijau. Ya, padahal kita nggak tahu apa yang ada di dalam rumah tangga mereka. Kelihatannya saja mungkin bahagia, tapi pada hakikatnya rumah tangga kita lebih bahagia. Ya, oleh karena itu para wanita salehah ya kita sampaikan jangan banyak berkeluh kesah, banyak bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, lihat saya tahu beberapa orang dari kalangan para ummahat ya, kehidupannya luar biasa ya. Ditinggal oleh suaminya, bagaimana perjuangannya ya mencari nafkah, bagaimana mencukupi kebutuhan. Ya, mungkin Antuna lihat kemarin ada seorang wanita yang sampai di perempatan jalan mencari biaya pengobatan untuk apa? Untuk anaknya. Ya, kita nggak sampai seperti itu. Alhamdulillah, suami kita mencukupi kebutuhan kita. Ya, cukup hidupnya. Maka jangan banyak berkeluh kesah. Ya, Anda berkeluh kesah, Anda akan membuat susah kehidupan Anda sendiri. Tapi banyaklah belajar bersabar. Ya, kalau ada suatu permasalahan, adukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan memberikan jalan keluar. Jangan banyak berkeluh kesah. Kemudian yaqulu sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan pembahasannya. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam kama fi sahih Muslim min hadits Jabir radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang disebutkan dalam sahih Muslim dari hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza qadima ahadukum lailan fala ya'tiyanna ahlahu turuqan." Apabila salah seorang di antara kalian kembali ke rumahnya di malam hari, maka dia janganlah datang ke rumahnya secara tiba-tiba. Yakni la yufaji'uhu fil lail. Jangan dia datang tiba-tiba malam-malam tanpa pemberitahuan, tanpa diketahui oleh keluarganya, tiba-tiba dia datang ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah. Limada? Kenapa? Qala hatta tastahiddal maghibah wa tamtashita asyaithah. Sampai ya wanita yang ditinggalkan itu sempat untuk mencukur bulu kemaluannya. Ya. Jadi dia membersihkan dirinya terlebih dahulu. Wa tamtashita asyaithah. Demikian juga dia sempat untuk menyisir rambutnya yang acak-acakan. Maksudnya apa? Barakallahu fikum, beri waktu keluarga Anda untuk bersiap. Ya, kabarkan kepada mereka, saya akan pulang ya hari ini jam segini, siap-siap. Sehingga sang istri punya waktu untuk mempersiapkan diri. Ya. Maka kata beliau, wa hadza fihi lutfatun karimah lil mar'ati wa huwa annahu yanbaghi an talqa zawjaha bi kamali nadhafatiha wa husni hayatiha wa jamali istidadiha. Maka di dalam hadis ini terdapat perkara yang perlu kita perhatikan bersama, terutama bagi kaum wanita. Bahwa sudah sepantasnya bagi seorang wanita untuk bertemu dengan suaminya dengan penampilan yang bersih, dengan penampilan yang baik dan penyambutan yang baik. Jadi dia betul-betul sambut suaminya itu. Apalagi kalau suaminya datang dari jauh, sudah berminggu-minggu, berpekan-pekan ya, tidak bertemu. Ya, penyambutannya harus lebih hebat lagi ya, lebih baik lagi ya. Ketika tahu sendiri suami kalau sudah lama nggak ketemu istri, bagaimana hasratnya, sedang berada di puncak. Oleh karena itu hendaknya seorang istri mempersiapkan diri ya di rumah dengan baik, dengan penampilan yang terbaik ya. Demikian juga rumahnya dipersiapkan sehingga ketika suami masuk dia senang. Itu sebagaimana kita sampaikan tadi. Ya, capeknya seorang laki-laki, capeknya seorang suami itu akan hilang ketika dia masuk dalam rumah, dia melihat segala sesuatu
itu sudah rapi, istrinya juga menyambut dengan gembira, menyambut dengan bahagia, itu capek kita hilang. Ya, ini yang perlu diketahui oleh setiap istri. Seorang suami, ya, dia menanggung beban yang berat di luar, tapi ketika melihat perkara-perkara yang membahagiakan di rumahnya, dia akan merasakan kesegaran kembali. Kemudian kata beliau, wala siyama idza kana qadima min ghaibatin aw min safar. Apalagi kalau suaminya itu, ya, baru saja pergi jauh atau dari safar yang panjang. Fahadha amrun yatatallabu minha isti'dadan wa tahayyuan. Maka ketika suaminya itu pulang dari safar, seorang istri harus lebih berusaha lagi melakukan penyambutan. Ya, kalau misalnya pulang dari kerja, mungkin penyambutannya ya biasa-biasa saja, tapi dia sambut dengan baik. Apalagi kalau suaminya pergi dari jauh, ya, tugas di luar kota. Ya, saya lihat sebagian suami kan mau tidak mau sistem kerjanya itu 1 bulan kerja, 2 pekan off, ya. 1 bulan on, 2 pekan off. Nah, jadi dia pulang ke rumah setelah 1 bulan meninggalkan keluarganya. Maka istri-istri yang seperti ini, yang ditinggal lama oleh suaminya, ketika suaminya pulang, persiapannya harus lebih benar-benar dia persiapkan, ya, harus benar-benar dia tampil dengan begitu baik untuk menyambut suaminya, ya, karena suaminya 1 bulan nggak ketemu istri. Ya, bagaimana ya bagi kawan-kawan para suami yang suka tugas di luar, yang suka safar, tahu kita bagaimana menderitanya keadaan safar 1 bulan nggak ketemu istri. Oleh karena itu hendaknya istri mempersiapkan diri betul-betul ketika suaminya pulang, dia siapkan dirinya dengan penampilan yang terindah. Demikian juga kata beliau, hatta fi tartibil bait, ya, wa tahiyatihi. Sampai-sampai dalam penataan rumah. Ya, sampai penataan rumah, menjaga kebersihan rumah, ini juga harus diperhatikan. Bukan hanya penampilannya saja, tapi rumah pun harus ditata dengan rapi. Ya, apa dalilnya, Ustadz? Apa dalilnya kok istri kok harus capek-capek menata rumah, membersihkan rumah ketika suami akan datang? Ya, ada dalilnya. Ya, karena kita terbiasa, ya. Dalilnya apa? Apa dalilnya? Apa dalilnya? Kita sebutkan dalilnya. Dalilnya kama jaa anil ummil mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebagaimana yang datang dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam kembali dari perjalanan yang panjang, perjalanan jauh. Beliau pulang ke rumah beliau. Kemudian waqad satartu bi qiramin li ala syahwatin li. Ya, fiha tamathil. Maka aku telah memasang sebuah tirai, sebuah hiasan. Ya, di rumahku, di kamarku, aku memasang sebuah hiasan berupa tirai. Tapi tirai itu ada gambarnya. Ya, jadi beliau sebelum suaminya pulang, rumahnya ditata dengan indah. Pasang tirai. Agar apa? Ketika suami datang, ya, rumah itu kelihatan berbeda, rumahnya kelihatan bagus. Cuma permasalahannya, tirai ini ada gambarnya. Ya, Nabi alaihissalam mengatakan la yadkhulul malaika ya baitan fihi suwar. Ya, malaikat itu nggak bakalan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar. Falamma ra'ahu Rasul sallallahu alaihi wasallam hatakah. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya, beliau pun melepaskan tirai tersebut. Ya, beliau mengambil tirai tersebut, ya, dari gantungannya. Qala, kemudian beliau mengatakan, asyaddun nas adaban yaumal qiyamah alladzi yudahuna bi khalqillah. Kemudian beliau pun mengatakan, sesungguhnya termasuk orang yang sangat keras adabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang mencoba untuk menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Qala faja'alnahu wisadatan aw wisadatain. Maka kami pun menjadikan tirai tersebut, ya, menjadi 1 bantal atau dua bantal. Ya. Nah, dari mana dalilnya? Tadi itu Nabi itu pulang dari jauh. Kenapa Aisyah memasang tirai di rumahnya? Ya, untuk menghiasi rumah agar seorang suami itu melihat, wah, Masya Allah, rumah kita ada yang baru, seger gitu, fresh. Cuma qadarullah ada gambarnya, maka diambil oleh Rasulullah. Nggak boleh ini ada gambarnya.
Ya, tapi tujuan Aisyah apa? Membuat rumah itu ya menjadi nyaman bagi seorang suami yang baru pulang dari perjalanan jauh. Kata beliau di sini, lima ada wadu'at hada al-kiram ay asitar. Kenapa Aisyah meletakkan tirai tersebut? Li'annaha aradat idza dakhala sallallahu alaihi wasallam ila al-bait yajidu fihi syai'an min at-tahsin. Ya, au tahiyah fil bait nafsihi wa fil mar'ati nafsiha. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan. Aisyah radhiyallahu taala anha menginginkan ketika suaminya masuk ke dalam rumah, dia mendapatkan sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan. Ya, baik itu dari sisi rumah yang tertata rapi, rumah yang bersih, ataupun dari sisi istrinya. Istrinya pun mempersiapkan dirinya menyambut suaminya. Nah, demikianlah yang harusnya kita lakukan. Demikianlah sosok Aisyah ya, sekarang lagi populer lagu Aisyah. Aisyah itu seperti itu, ya, berusaha untuk menyenangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para wanita yang mengikuti Aisyah radhiyallahu taala anha hendaknya dia pun mengikuti bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha memperlakukan suaminya. Ya, jadi ketika suami pulang ke rumah hendaknya dia apa? Dia persiapkan, dia tata rumahnya, dia bersihkan rumahnya. Ketika suami datang ke rumah senang dia, ya demikian juga istrinya juga menemui suaminya dalam keadaan yang menyenangkan. Qala fanastafidu min hadzal hadits faidatan wa hiya anna al-mar'ata yanbaghi an tuhayyi'a al-baita wa turattibahu. Maka kita mengambil suatu faedah dari hadis ini, bahwa seorang wanita sudah sepantasnya baginya untuk mempersiapkan dirinya dan juga mempersiapkan rumah. Wa antuh sina i'dadahu wa tahiyatahu kama yanbagilaha i'da'an nafsiha al-i'dad atam al-kamil. Maka hendaknya dia persiapkan betul rumah tersebut, dia tata rumahnya, dia bersihkan rumahnya, demikian juga dia persiapkan dirinya untuk menyambut suaminya dengan persiapan yang sempurna. Ya, wa tuhsinu istiqbalu zawjiha wa tuhsinu istiqbala zawjiha. Maka dia buat penyambutan suaminya dengan penyambutan yang terbaik. Fahadhihi kulluha min as-sifati allati ja'at fi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam lil mar'ati wa zaujati salihah. Maka ini semua adalah sifat-sifat yang telah disebutkan oleh Nabi SAW yang terdapat dalam sunnah Nabi SAW bagi seorang wanita atau seorang istri yang solehah. Ya, jadi ini datangnya dari Nabi SAW. Kemudian kata beliau, hafizahumullah. Ya, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, hafizahumullah. Wa min dzalika aidan ma jaa fil Mu'jamil Awsat li Tabarani min hadithi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, demikian juga datang dalam Mu'jam Al-Awsat, ya, Mu'jam Al-Awsat ini karyanya Al-Imam At-Tabrani dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum binisaikum fil jannah. Tidakkah kalian ingin aku kabarkan tentang wanita-wanita kalian penghuni surga? Yani az-zawjah allati sarat ahlan wa muhayyi'atan li an takuna min ahli jannah bi sifatiha al-hamidah wa khilaliha al-mubarakah. Maksudnya Nabi alaihissalam, ya, maukah kalian aku kabarkan tentang istri-istri yang memang berhak untuk masuk ke dalam surga karena memiliki sifat yang terpuji dan memiliki karakter yang mubarakah, ya, yang diberkahi. Jadi Nabi akan menyebutkan siapa sih wanita yang layak untuk masuk surga dari istri-istri kalian. Kemudian kata beliau, kullu wadudin walud. Ya, setiap istri yang penyayang dan subur. Ya, tentunya kalau masalah subur kembali kepada takdir Allah, ya. Terkadang wanita tidak dikaruniai kesuburan. Ya, tapi kalau dia subur kemudian dia menyukai memiliki banyak anak, ya, maka ini menjadi sifat yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Kullu wadudin walud. Setiap wanita yang penyayang dan subur. Idza ghadibat aw usya ilaiha aw ghadiba zawjuha qalat hadhihi yadi fi yadika la aqtahilu bi ghamdin hatta tarda. Masya Allah. Ya. Wanita yang penyayang, kemudian dia subur. Apabila dia marah,
ya, atau suaminya marah kepada dirinya, ya marah-marahan nih ceritanya ya. Qalat, dia mengatakan, hadhihi yadi fi yadik. Wahai suamiku, ini tanganku kuletakkan pada tanganmu. La aktahilu bi ghamdin hatta tarda. Mataku tidak akan terpejam sampai engkau ridho kepadaku. Barakallahu fik. Ya, ini ucapan seorang istri. Ya, dia mengatakan qalat hadhihi yadi fi yadik. Ini tanganku kuletakkan pada tanganmu. La aktahilu bi ghamdin hatta tarda. Mataku tidak akan terpejam sampai engkau ridho. Pernah nggak seperti ini ibu-ibu di rumah? Pernah nggak seperti ini ibu-ibu di rumah? Ya, kadang-kadang suaminya marah nggak mau tahu dia, serah lo. Ya, terserah lo deh ya katanya. Sekarang ungkapan yang sedang populer, terserah lo deh, sayur lo deh, terserah lo deh, mau marah mau apa terserah. Ya terserah kamu, nggak peduli. Ya, ini sifatnya wanita surga. Kata Nabi SAW yang dia katakan ketika dia sedang marah-marahan kepada suaminya, nggak berlama-lama dia marah-marahan. Ya segera dia mencari ridho suaminya. Hadhihi yadi fi yadika la aktahilu bi ghamdin hatta tarda. Ini tanganku di tanganmu, ya mataku tidak akan terpejam sampai engkau ridho. Yakni la aghmidu aini wa la uhanniu bi naumin wa la takiru li ain hatta tarda anni. Mataku tidak akan terpejam sampai memang engkau ridho kepadaku. Inilah sifat seorang wanita yang salehah. Dia selalu mencari ridho suaminya. Tidak kemudian berlama-lama. Ya ngambek kok 1 tahun ya. Ngambek kok 1 bulan. Ya ngambek boleh ya. Nabi SAW tahu dulu istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha juga pernah ngambek ya. Ya ghadibat ummuk ya. Ibumu lagi ngambek, ibumu lagi kesal. Ya satu hal yang wajar. Tapi jangan berlama-lama. Jangan berlama-lama. Ingat kewajiban Anda sebagai seorang istri. Qala wa minal mu'sif anna ba'dan nisa la tubali an yanam zawjuha al-lailah wa thintain wa thalath wal ashr wa syahr wa huwa maghdab. Ya. Sebagian satu perkara yang amat disayangkan, ya, bahwa sebagian perempuan dia tidak peduli. Suaminya itu mau tidur semalam, 2 malam, 3 malam, 10 malam, bahkan 1 bulan dalam keadaan murka kepada istrinya. Gak peduli sama sekali, ya terserah lu deh, ya terserah kamu, ya mau marah-marahan terserah, ya gak peduli dia, suaminya itu murka kepada dirinya. Faka'annal amr la ya'niha, ya seakan-akan perkaranya bukan perkara yang penting, ya dia menganggap bahwa itu perkara yang sepele. Suaminya marah, biarkan saja. Suaminya marah, biarkan saja. Walaka annaha satauqallah subhanahu wa ta'ala. Ingat, wanita muslimah, Anda akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Anda akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuhasibuha ala hadhil umur wa ala hadhil amal. Yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisab Anda dengan perlakuan Anda kepada suami Anda. Ya, jadi perkaranya bukan perkara yang sepele, ya. Para wanita muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, perkaranya bukan perkara yang sepele. Ingat, semua perbuatan yang kita lakukan ini nggak bisa terserah seperti itu. Pikir akibatnya nanti di akhirat. Bagaimana kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Anda sudah diberikan tugas ya untuk melayani seorang suami, apalagi seorang suami, terlebih lagi suaminya adalah seorang suami yang salehah. Ya, suami yang saleh, suami yang baik, yang melaksanakan tanggung jawab. Dia di luar bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Pantaskah kemudian diperlakukan seperti itu? Ya, kebutuhan Anda dicukupi olehnya. Kebutuhan anak-anak Anda dicukupi olehnya. Kemudian kita balas dengan perlakuan yang tidak selayaknya. Oleh karena itu, ingat apa yang dipesankan oleh beliau di sini, jangan seolah-olah perkara tersebut tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala perkara keengganan kita dalam melayani seorang suami, keengganan kita untuk berhias di hadapannya, ini semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Ya, mungkin kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Intinya barakallahu fikum, seorang istri hendaknya ya dia berusaha bagaimana caranya untuk menyenangkan seorang suami. Ya, selama apa yang diinginkan oleh suami itu tidak bertentangan dengan syariat, maka dia berusaha untuk memenuhinya.
Dan satu hal yang mungkin membuat dia ringan adalah apa? Tadi itu, yang dia cari adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia cari adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melakukan itu semua karena perintah agama. Karena perintah agama. Baik, mudah-mudahan yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi semua. Bagi yang ingin bertanya, masih ada waktu insya Allah. Silahkan melalui nomor 0812 8281 5947. 0812 8281 5947 atau 0811 717 544. Ini beberapa nomor yang bisa dihubungi untuk menanyakan pertanyaan. Jika ada pertanyaan yang masuk, bagaimana kalau seorang suami yang dibangunkan subuh oleh istrinya, tapi si suami malah marah-marah kepada si istri? Dan itu lumayan sering terjadi, lalu istri minta berpisah kepada suami. Apakah si istri ini berdosa? Ya, kalau seorang suami meninggalkan sholat, artinya dia tidak sholat sama sekali, maka boleh. Tapi kalau dia melakukan perbuatan dosa, dia tidak sholat, itu dosa besar ya. Ya, hendaknya dia nasihati suaminya ya bahwa sholat ini suatu hal yang sangat penting. Tidaklah dia menasihati melainkan karena cinta kepada suaminya, yang mudah-mudahan suaminya mengalami perubahan. Tapi kalau memang dia sering meninggalkan kewajiban tersebut, ya boleh saja kalau dia merasa bahwa bahwa dia merasa suaminya ini telah melakukan perbuatan yang fasik dengan meninggalkan atau melakukan dosa besar secara terus-menerus, maka boleh saja bagi seorang istri untuk meminta berpisah. Baik, jika seorang suami tidak terbuka dengan HP-nya kepada istri dan istrinya merasa curiga, apa yang harus dilakukan oleh si istri? Ya, jangan curiga. Percaya kepada suami. Katakan kepada suami, saya percaya sama kamu. Ya, mudah-mudahan dia tidak kemudian menggunakan HP-nya untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, apa Ustaz mau bertanya, bagaimana tanggung jawab kakak sekaligus anak perempuan terhadap adik dan ibu perempuan? Mereka masih tabarruj mendengar musik dan lain-lain. Sedangkan ayah tidak menegur karena menganggap biasa hal tersebut. Syukron. Ya, dia tidak, artinya dia tanggung jawab dia adalah mengingkari kemungkaran. Ya, tapi dari sisi pengajaran dan kepemimpinan, ya dia tidak punya tanggung jawab sama sekali terhadap adiknya, apalagi terhadap ibunya. Ya, terhadap ibunya. Yang bertanggung jawab itu adalah ayahnya. Tapi di sana ada dalil-dalil umum yang menunjukkan kewajiban kita untuk mengingkari kemungkaran. Ya, dengan memberikan nasihat kepada dia, ya, memberikan nasihat kepada saudara-saudaranya untuk meninggalkan kemaksiatan. Kalau mereka meninggalkan kemaksiatan tersebut, maka alhamdulillah. Namun ketika mereka enggan untuk melakukannya, maka dia tidak berdosa karena dia telah melakukan kewajiban ya beramal ma'ruf nahi munkar. Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah besok kita lanjutkan dengan pembahasan yang baru tentang sifat-sifat wanita salehah. Baik. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.